Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang materi peluang. Di dalam materi peluang ada bahasan yang kita bahas, yakni namanya adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita ingin mengetahui berapakah banyaknya nomor handphone yang bisa dibuat, itu dari angka mulai dari 0 sampai dengan 9. Kalau misalkan digit 1, 2, dan 3 misalkan 081 atau 085 dan seterusnya. Kalau misalkan nomor HP tersebut terdiri dari misalkan 12 digit, maka kita bisa menghitung berapakah kemungkinan banyaknya nomor HP yang bisa dibuat. Atau misalkan berapakah banyaknya nomor plat, misalkan nomor plat mobil yang merupakan kombinasi dari huruf dan angka. Misalkan huruf depannya adalah 1, kemudian huruf belakangnya 1 atau 2, kemudian terdiri dari 3 angka. Maka kita bisa menentukan berapakah kira-kira banyaknya plat mobil yang bisa dibuat. Nah, ini berkaitan dengan kaidah pencacahan. Nah, apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan atau disebut juga dengan counting rules adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyaknya cara yang terjadi pada suatu peristiwa atau kejadian. Nah, ada beberapa teknik pencacahan. Yang pertama namanya adalah teknik membilang atau aturan pengisian tempat yang juga disebut dengan filling slots. Kemudian yang kedua ada notasi faktorial. Kemudian yang ketiga ada permutasi, dan yang keempat yang D adalah kombinasi. Tapi dari keempat ini yang kita bahas kali ini adalah teknik membilang. Nah, teknik membilang atau aturan pengisian tempat atau juga filling slots itu saya berikan ilustrasi seperti ini. Misalkan ada seseorang yang akan berpergian dari kota A ke kota C dengan harus melalui kota B yang terletak di antara kota A dan C. Jika dari kota A ke kota B ada 2 jalan, kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalan, pertanyaannya adalah berapa cara orang tersebut dapat berpergian dari kota A ke kota C dengan melalui kota B terlebih dahulu. Jadi ada seseorang yang akan berangkat dari kota A ke kota C, di tengah-tengah itu ada kota B. Maka berapa banyaknya cara orang tersebut dapat berpergian dari kota A ke kota C dengan harus melalui kota B terlebih dahulu. Baik, untuk menentukan berapakah banyaknya cara, maka kita bisa menggunakan diagram panah. Nah, misalkan dari kota A ke kota B itu ada 2 jalan. Misalkan jalan 1 dan jalan 2. Kemudian kita bisa melalui jalan 1 dari kota A ke kota B, kemudian dari kota B ke kota C, misalkan ada 3 jalan, jalannya adalah ABC, maka kita bisa menyatakan
Cara yang pertama, melalui jalan 1 dari kota A ke kota B, kemudian dari kota B ke kota C melalui jalan A. Cara yang kedua, melalui jalan 1 dari kota A ke kota B, kemudian dari kota B ke kota C melalui jalan B. Kemudian cara yang ketiga, dari kota A ke kota B melalui jalan 1, kemudian dari kota B ke kota C melalui jalan C. Nah, sekarang dari kota A ke kota B melalui jalan 2. Maka dari B ke C itu bisa melalui jalan ABC. Jadi cara yang keempat, melalui jalan 2 dari kota A ke kota B, kemudian dari kota B ke kota C melalui jalan A. Cara yang kelima, melalui jalan 2, kemudian melalui jalan B dari kota B ke kota C. Kemudian cara yang keenam, dari kota A ke kota B melalui jalan 2, kemudian dari B ke C melalui jalan C. Sehingga banyaknya cara itu adalah melalui jalan 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, dan 2C. Sehingga banyaknya cara orang tersebut untuk berangkat dari kota A ke kota C dengan melalui kota B terlebih dahulu adalah sebanyak 6 cara. Kemudian misalkan seseorang memiliki 3 pasang sepatu serta 5 pasang kaos kaki. Jika siswa tersebut akan menggunakan pasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, maka pertanyaannya, berapa banyaknya cara pasangan sepatu dan kaos kaki yang bisa digunakan? Nah, untuk sekarang kita selesaikan dengan menggunakan tabel. Yang sebelah kiri ke bawah itu adalah sepatu, karena ada 3, jadi kita misalkan sepatunya adalah sepatu 1, 2, dan 3. Kemudian yang bagian atas ke kanan itu adalah kaos kaki. Kita misalkan kaos kakinya adalah K1, K2, K3, dan K4, karena terdapat 4 pasang kaos kaki. Kemudian kita tinggal menyesuaikan dari kiri ke kanan. Sepatu 1 kita pasangkan dengan kaos kaki 1. Kemudian sepatu 1 kita pasangkan dengan kaos kaki 2. Sepatu 1 kita pasangkan dengan kaos kaki 3. Kemudian sepatu 1 kita pasangkan dengan kaos kaki 4. Kemudian seterusnya sampai dengan sepatu yang ketiga. Sehingga banyaknya cara menggunakan sepatu dan kaos kaki, maka pasangan keduanya itu terdapat sebanyak 12 kemungkinan. Jadi ada 12 cara untuk menggunakan sepatu dan kaos kaki. Nah, jadi kita mempunyai aturan pengisian tempat, yakni jika suatu peristiwa atau kejadian dapat terjadi sebanyak M cara yang berbeda dan peristiwa yang lain dapat terjadi sebanyak M cara berbeda, maka gabungan kedua peristiwa tersebut itu akan terjadi sebanyak M kali M cara berbeda. Ini juga disebut dengan prinsip fundamental membilang. Kemudian kalau misalkan kita perluas, kalau misalkan suatu kejadian yang pertama misalkan dapat terjadi sebanyak K1 cara, kemudian kejadian yang kedua sebanyak K2 cara yang berbeda, K3 sebanyak kejadian ketiga sebanyak K3 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai kejadian ke N, maka banyaknya cara yang dapat terjadi
dari keseluruhan kejadian tersebut itu adalah sebanyak K1 kali K2 kali K3 dan seterusnya sampai dengan Kn cara yang contoh, misalkan Sofia memiliki 5 buah kemeja, 3 buah celana panjang, dan 6 sepatu. Pertanyaannya adalah, ada berapa cara ia dapat menggunakan kemeja, celana, dan sepatu yang berbeda? Maka menurut prinsip fundamental membilang tersebut, maka kita tinggal mengalihkan. Yakni 5 kali 3 dikalikan 6. Jadi sebanyak 90 cara berbeda. Jadi sebenarnya tidak sulit karena kita sudah menemukan prinsip fundamental membilang. Contoh berikutnya misalkan dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Jadi angkanya tidak boleh berulang. Tentukan yang A, banyak bilangan yang dapat terjadi. Yang B, banyak bilangan ganjil yang dapat terjadi. Yang C, banyak bilangan yang kurang dari 4000 yang dapat terjadi. Hati-hati di sini angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi 6-nya tidak ada. Nanti angkanya bisa diubah-ubah sesuai dengan soal yang diberikan. Baik, kita akan menjawab soal yang A. Kita dapatkan informasi dari soalnya, itu tersedia 7 angka yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Di mana 6-nya tidak ada. Kemudian informasi yang kedua, banyak bilangan ribuan yang dapat terjadi dengan tidak ada angka yang sama. Jadi bilangan ribuan, kemudian tidak ada angka yang sama. Itu syarat daripada soal tersebut. Ribuan berarti terdiri dari 4 tempat. Jadi ada 4 tempat untuk bilangan ribuan. Kalau ratusan, maka ada 3, kalau puluhan ada 2. Jadi karena ribuan, maka ada 4 tempat yang bisa kita isi. 4 tempat. Ribuan, ratusan, kemudian puluhan, dan satuan. Nah, untuk bilangan ribuan, tentu 0 tidak dapat kita isikan. Sehingga yang bisa kita isikan adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 itu sebanyak 6 angka. Jadi bisa diisikan di tempat ribuan itu ada 6 cara. Nah, karena angkanya di sini tidak boleh berulang, berarti satu angka yang telah muncul pada ribuan tidak boleh muncul lagi pada angka ratusan. Sehingga dari angka-angka tersebut, nah kali ini 0 bisa diisikan. Sehingga yang bisa diisikan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Tetapi karena satu angka sudah muncul di depan, berarti banyak angka yang bisa diisikan pada tempat ratusan itu sebanyak 6. Selain angka yang telah muncul pada tempat ribuan. Nah, kemudian pada puluhan otomatis berkurang 1. Sehingga ada 5 cara. Angka satuan berkurang 1 lagi. Sehingga sebanyak 4 cara. Nah, menurut prinsip fundamental membilang, maka banyaknya sebanyak 6 dikalikan dengan 6 kalikan 5 kalikan 4. Jadi banyak bilangan yang bisa disusun adalah sebanyak 720 bilangan. Tentu kalau kita coba satu persatu, kita akan kesulitan. Tapi dengan prinsip fundamental membilang, maka menjadi mudah kita bisa menentukan berapakah banyaknya bilangan yang bisa dibuat. Sekarang yang B. Informasinya 7 angka yang tersedia, yakni dari 0 sampai 7 selain 6. Kemudian syaratnya adalah
ganjil. Jadi bilangan ribuan itu selain tidak boleh ada angka yang sama, dan juga bilangannya adalah ganjil. Jadi ada tambahan syarat lagi. Nah, seperti yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi, tempatnya ada 4 karena ribuan, yakni ratusan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Hanya saja, selain angkanya tidak boleh berulang, bilangannya yang ditentukan nanti adalah bilangan ganjil. Nah, suatu bilangan itu berapapun digitnya akan merupakan bilangan ganjil jika satuannya itu adalah bilangan ganjil. Jadi angkanya ganjil. Jadi suatu bilangan, berapapun bilangan itu ganjil atau tidaknya ditentukan pada bagian akhir, yakni pada satuan. Kalau angkanya ganjil, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Dan ini syarat utama bahwa itu adalah bilangan ganjil. Sehingga kita menentukannya dari satuan, dari paling belakang. Jadi yang ganjil itu angkanya hanya 1, 3, 5, dan 7. Sehingga kita bisa mengisikan pada tempat satuan itu sebanyak 4 cara. Nah, kemudian kita bisa mengisi di depan. Sekarang mulai dari depan. Seperti semula pada soal yang A, 0 tidak boleh dimasukkan. Sehingga kemungkinannya bisa sebanyak 6 cara, yakni selain 0. Tetapi karena angkanya tidak boleh berulang, tidak boleh sama, angka ganjil sudah masuk di belakang. Sehingga dari 1, 2, 3, 4, 5, 7 itu sudah berkurang 1. Sehingga yang di depan bisa kita isi sebanyak 5 cara. Nah, kemudian pada angka ratusan, 0 sudah bisa kita isikan. Sehingga kemungkinannya bertambah 1 lagi. Bertambah 1, sehingga yang mestinya bisa kita isi 6 cara, karena ditambah 0 berarti sebanyak 7 cara. Tetapi karena satu angka sudah dituliskan di belakang dan di depan, berarti dikurangi 2 angka, jadi sebanyak 5 angka yang bisa ditentukan. Ada 5 cara. Kemudian selanjutnya tentu berkurang 1, yakni sebanyak 4 angka atau 4 cara. Menurut prinsip fundamental membilang, maka banyaknya sebanyak 5 kali 5 kali 4 kali 4, berarti sebanyak 400 cara. Jadi ada 400 bilangan yang bisa disusun, di mana bilangannya ganjil. Kemudian untuk yang C, bilangan ribuan tersebut selain tidak boleh ada angka yang sama, juga kurang dari 4.000. Kurang dari 4.000. Nah, seperti soal yang A, bilangannya ribuan berarti ada 4 tempat, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, bilangan yang kurang dari 4.000 itu ditentukan oleh bilangan yang pertama, angka yang pertama. Jadi kalau misalkan bilangan yang kurang dari 4.000 hanya mulai dari 1 sampai dengan 3.999. Tapi karena angkanya ribuan, berarti dimulai dari 1.000 sampai dengan 3.999. Kemudian karena kurang dari 4.000, berarti angka yang depan hanya bisa diisi oleh 1, 2, 3. Berarti selain 0, 4, 5, dan 7. Jadi ada 3 cara yang bisa kita isikan, yakni angka 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 cara. Nah, karena satu angka sudah muncul di depan, maka tidak boleh muncul pada angka yang kedua, yakni pada ratusan. 0 sudah bisa masuk, jadi ada 7 bilangan yang bisa, 7 angka yang bisa dimasukkan pada ratusan, tapi karena
ada satu angka yang sudah masuk pada ribuan, berarti berkurang satu sehingga menjadi 6 angka, yakni 6 cara. Kemudian pada puluhan berkurang satu menjadi 5, pada satuan berkurang satu menjadi 4. Jadi banyaknya cara sebanyak 3 kali 6 kali 5 kali 4, yakni 360 cara, atau ada 360 bilangan yang kurang dari 4000, bilangannya ribuan dan angkanya tidak sama. Pembahasan kita tentang prinsip fundamental membilang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.